mengerti diri lu selain diri lu sendiri. Kalau lu mengikatkan diri lu sama orang yang lu pikir bisa lebih ngerti diri lu, itu sama aja membiarkan orang buta untuk menuntun orang buta. Halo semua, apa kabar? Sekarang saya sedang menunggu makanan. Jadi karena lama mungkin sambil ngobrol-ngobrol ya sama teman-teman. Jadi saya mau jawab pertanyaan teman-teman ya sambil nunggu makanan. Iya, rambutnya digituin malah kusut. Iya, emang saya belum keramas tapi ya sudahlah ya. Nah, saya juga sengaja untuk memperlihatkan sebuah figur mata satu. Kan saya bilang mata satu, jadi saya begini nih. Ya, ada pertanyaan nggak? Ayo, ntar saya jawab pertanyaannya. Ada pertanyaan nggak nih? Ayo. Apakah godlike jalan menuju keyakinan? Oh bukan. Godlike bukan jalan menuju keyakinan, tapi jalan menuju kemurnian. Jadi kita kembali ke sumber awal kita yang murni, yaitu energi semesta. Energi itu nggak ada wujud fisik, dia hanya sebuah kekuatan gitu. Jadi kalau keyakinan itu mirip-mirip seperti kepercayaan gitu ya, itu di alam pikiran, sedangkan yang saya bicarakan itu godlike di alam spiritual. Kalau spiritual itu ngomongin energi, kalau keyakinan itu ranahnya ntar ke pikiran, ke mind gitu. Nah itu ada wujud fisiknya. Jadi kalau godlike itu bukan soal keyakinan, tapi soal kemurnian, bagaimana kita terhubung kembali oleh sumber energi kita semua yang tidak ada wujud fisik karena bentuknya energi. Wujud fisik pun hanya ilusi seperti itu, tapi ilusi yang sangat nyata. Iya, ilusi yang sangat nyata. Jadi kalau kamu mimpi nih ya, kamu tidur kamu mimpi ya, di dalam alam mimpi itu kamu nggak tahu bahwa itu mimpi gitu, kamu ngerasa itu nyata dan kamu pun lupa akan reality yang sekarang ini. Nah begitu kamu bangun tidur, barulah seperti kepala kamu disuntikkan oleh memori, kayak kepala disuntik memori, bangun baru seakan-akan reality ini terbentuk dan ada kembali. Begitu kalau kamu pernah menjalankan perjalanan spiritual pun seperti itu. Ya, jadi godlike itu lebih ke energi murni. Nah, kalau kamu terhubung ke energi murni, maka kamu akan berjalan sesuai energi murni yang positif itu. Nah, selalu ada yang namanya dualitas. Kalau dualitas itu ada yang murni, ada yang tidak murni, ada yang positif, ada yang negatif. Kalau kamu terhubung ke energi yang negatif, maka semua yang terjadi sama kamu hal-hal negatif atau bahkan perilaku kamu negatif gitu. Kalau kamu terhubung ke yang positif, maka yang kamu lakukan adalah hal-hal positif. Kamu merasakan sebuah kelegaan, kamu merasakan sebuah kenyamanan, kamu merasakan kemudahan dan flow aliran energi yang positif, dan hidup kamu berjalan seperti lebih lancar dan lebih mudah. Memang hidup itu nggak 100% lancar atau mudah, tapi dengan terkoneksinya energi positif semesta ke kamu, maka hidup kamu akan lebih enak, seru, mengalir, dan semuanya sepertinya klik atau terintegrasi sesuai dengan jalannya gitu. Jadi kalau misalnya kamu menjalankan hidup tanpa energi positif atau bahkan terkait dengan energi negatif, maka hidup kamu akan penuh kesulitan, penuh kesusahan, hidup terasa berat, hal kecil kamu besar-besarkan, kamu membenci orang lain, menghakimi orang lain, tapi diri kamu sendiri tidak kamu lihat. Diri kamu sendiri sangatlah menghidupi kehidupan yang tidak baik, tidak sehat, kacau gitu. Tapi kamu malah ngurusin orang, membenci orang, marah-marah sama orang, nyalain orang, kamu sendiri belum benar.
itu energi negatif. Kalau kamu energi positif, walaupun pekerjaan kamu berat, walaupun tujuan kamu sepertinya banyak tantangan, rintangan, halangan, kamu akan dapat menjalankannya dengan mudah, tidak terasa berat gitu. Nah, banyak juga yang ngomong bahwa bot like itu, yang saya omongin tentang pasif. Jadi kamu pasif, nggak take action, salah. Justru bot like take action, tapi take actionnya membuat kamu tidak merasa beban, membuat kamu tidak merasa take action itu jadi sulit, capek, lelah. Take action tetap, hanya saja actionnya mengalir dan membuat kamu menuju ke jalan yang membuat kamu bahagia. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Tapi keberhasilan itu bukan intinya, karena banyak keberhasilan yang ternyata kamu pikir dapat membuat kamu senang atau bahagia, ternyata tidak. Itu seperti kuliah salah jurusan. Jadi kalau kamu berjalan dengan energi semesta, kadang yang kamu inginkan itu tidak dikasih atau bahkan digagalkan. Kenapa? Bukannya energi semesta itu jahat, tidak positif, atau tidak memberikan yang kamu mau. Hanya saja dia tahu bahwa kalau hal yang kamu mau itu sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang dapat membuat kamu bahagia, sehingga dia tahu dari awal jika kamu diberikan hal-hal yang kamu inginkan, kamu justru akan kecewa gitu. Ya, jadi sangat jelas sekali bahwa energi semesta bisa tahu dan dia tidak selalu membuat apa yang kamu inginkan berhasil gitu ya. Jadi apa yang kamu inginkan waktu kecil, kalau kamu pikir-pikir lagi sekarang, kamu ketawa karena yang kamu inginkan waktu kecil itu konyol gitu. Nah, jadi energi semesta tahu seperti itu. Jadi dia nggak memberikan apa yang kamu mau, tapi apa yang membuat kamu bahagia. Simpelnya seperti itu. Oke? Bang, apa fungsi energi negatif? Nah, fungsi energi negatif adalah membuat kamu jatuh, membuat hidup kamu susah, sulit, negatif, marah-marah, pesimis, membenci gitu. Itu fungsinya. Nah, kalau kayak gitu kenapa ada energi negatif? Kenapa nggak dihilangkan saja? Karena energi negatif merupakan oposit atau kebalikan dari energi positif. Di alam semesta ini selalu ada selalu ada dualitas, ada positif, selalu ada negatif. Jadi kamu tidak bisa menghilangkan energi negatif. Kenapa? Karena ada energi positif. Kalau kamu hilangkan energi negatif, energi positif tidak ada, maka kamu akan terperangkap dalam ketiadaan. Kebanyakan orang berfokus kepada bagaimana caranya untuk menghilangkan energi negatif, tapi mereka akan selamanya mengalami kesulitan karena energi negatif tidak bisa dihilangkan. Yang harus ia fokuskan adalah memutuskan kaitan atau tali benang merah ke hal-hal dan energi negatif, lalu membuat kaitan atau hubungan ke energi positif. Itu, tapi energi negatif akan selalu ada dan akan selalu mengganggu. Disitulah serunya hidup. Kalau hidup positif aja nggak seru. Kalau ada negatifnya, nah kita kayak semacam mendapatkan tantangan untuk bisa melewatinya, tapi tidak bisa dihilangkan. Ya, jadi itulah fungsi energi negatif. By the way, makanan saya datang. Jadi saya mau makan dulu nih.